Utu yang kemudian disembah oleh orang Akkadia Semit Timur yang berbicara bahasa Asur dan Babilonia sebagai Shamash adalah dewa matahari Mesopotamia kuno, dewa keadilan, moralitas, dan kebenaran, dan merupakan saudara kembar Dewi Inanna atau Ishtar, Sang Ratu Surga. Kuil-kuil utamanya berada di kota Sipar dan Larsa. Dia diyakini naik ke langit dengan kereta matahari dan melihat semua hal yang terjadi pada hari itu. Dia dianggap penegak keadilan ilahi dan dianggap membantu mereka yang kesusahan. Menurut mitologi Sumeria, ia membantu melindungi Dumuzid ketika setan-setan Gala mencoba menyeretnya ke dunia bawah, dan ia menampakkan diri kepada pahlawan Siusudra setelah air bah menghantam Sumer. Dalam epik Gilgamesh, ia membantu Gilgamesh mengalahkan raksasa Humbaba. Utu adalah saudara kembar Inanna, Sang Ratu Surga, yang wilayah kekuasaannya mencakup beragam kekuatan yang berbeda. Dalam teks-teks Sumeria, Inanna dan Utu ditampilkan dengan sangat dekat. Pada kenyataannya, hubungan mereka sering berbatasan dengan incest atau hubungan seksual sedara. Utu biasanya dianggap putra Nanna, dewa bulan, dan istrinya Ningal, tetapi kadang-kadang juga digambarkan sebagai putra An atau Enlil. Istrinya adalah Dewi Serida yang kemudian dikenal di Akkadia sebagai Aya. Serida adalah dewi kecantikan, kesuburan, dan cinta seksual. Mungkin karena cahaya dipandang secara sifat sebagai yang indah, atau karena peran matahari dalam mendukung kesuburan pertanian. Mereka diyakini memiliki dua keturunan, Dewi Kitu yang namanya berarti kebenaran, dan Dewa Misharu yang namanya berarti keadilan. Pada zaman Babilonia Lama sekitar tahun 1830 sampai 1531 sebelum Masehi, Serida dan akibatnya Utu dikaitkan dengan Naditu, sebuah orde wanita tertutup yang mengabdikan hidup mereka kepada para dewa. Kusir Utu bernama Bunene terkadang digambarkan sebagai putranya. Bunene disembah secara independen dari Utu sebagai dewa keadilan di Sipar dan Uruk selama zaman Babilonia Lama, dan ia juga disembah di Asur. Dewa mimpi Sisik juga digambarkan sebagai putranya. Utu disembah di Sumer sejak awal. Dokumen tertua yang menyebutkan dia berasal dari sekitar 3500 sebelum Masehi, selama tahap pertama penulisan bangsa Sumeria. Kuil-kuil utamanya yang keduanya dikenal sebagai Ebabar atau Gedung Putih terletak di Sipar dan di Larsa. Utu terus dihormati sampai akhir kebudayaan Mesopotamia dan disembah selama lebih dari 3000 tahun. Karakteristik kepribadian Utu yang utama adalah kebaikan dan kemurahan hatinya. Tetapi, seperti semua dewa Mesopotamia lainnya, ia tidak segan-segan untuk menolak permintaan yang membuatnya tidak nyaman. Dalam daftar dewa Dwi bahasa Hurro-Akkadian Weitner, Utu disamakan dengan dewa matahari bangsa Huri, bernama Simigi. Dalam versi 3 bahasa Ugaritik dari daftar dewa Weitner, Simigi dan Utu disamakan dengan Dugul Banda, raja kedua kota Uruk. Dalam teks-teks Sumeria, Utu digambarkan sebagai berjanggut dan bersenjata panjang. Dalam seni, ia ditampilkan sebagai orang tua dengan janggut panjang. Dia diyakini muncul dari pintu surga setiap hari saat fajar dan naik melintasi langit dengan keretanya sebelum kembali ke bagian dalam surga, melalui serangkaian pintu di ujung barat setiap malam. Kusir Utu bernama Bunene. Segel silinder sering menunjukkan dua dewa memegangi pintu-pintu terbuka untuknya ketika ia memegang senjatanya. Gergaji pemangkasan, gergaji berbentuk dua sisi dengan gigi besar bergerigi, mewakili perannya sebagai dewa keadilan. Simbol utama Utu adalah piringan matahari, sebuah lingkaran dengan 4 titik di setiap arah mata angin dan 4 garis bergelombang diagonal yang berasal dari lingkaran di antara setiap titik. Simbol ini mewakili cahaya, kehangatan, dan kekuatan matahari.
Para penulis Alkitab Ibrani umumnya berusaha menggambarkan matahari dengan tidak menyamakannya dengan dewa, tapi kadang-kadang menggunakannya sebagai simbol kekuatan Yahweh. Kata Ibrani untuk matahari, sapas atau semes, sering diganti dengan kata yang lebih halus, seperti kata or, yang berarti cahaya. Para penulis ini tampaknya telah melakukan upaya sadar untuk menghindari implikasi penyembahan matahari, bahkan dari jenis Yahwistik dengan segala cara. Secara khusus, Tuhan menciptakan terang yang lebih besar, cahaya yang lebih kecil, dan bintang-bintang. Menurut Victor Hamilton, sebagian besar sarjana sepakat bahwa pilihan cahaya yang lebih besar dan cahaya yang lebih rendah daripada matahari dan bulan yang lebih tegas adalah retorika anti-mitologis yang dimaksudkan untuk bertentangan dengan kepercayaan kontemporer yang tersebar luas bahwa matahari dan bulan sendiri adalah dewa. Namun, wanita apokalips atau perempuan berselubungkan matahari dalam kitab Wahyu mungkin secara langsung menyinggung dewa matahari timur dekat kuno. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.